Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Panjang umur, Bu. Baik. Itu bukti awak dosiko. Sehingga dengan nikmat umur kehidupan itu kita bisa hadir di majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Bu, boleh sehat, Bu? Alhamdulillah. Walaupun rangki-rangki segitu, samure, darah tinggi itu biasa tuh. Namanya duit. Dalam duit itu kalau tidak sehat sakit, kalau tidak sakit sehat. Nah, harus tampu asal cik tu. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Karena tidak seluruh manusia yang seperti itu, Bapak Ibu. Umur alai panjang, badan sehat, tapi waktu turun tak nona sempat si Allah apa ke surau tu, sampai tarui saya. Nah kita alhamdulillah, umur panjang, badan sehat, waktu luang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Yang lebih hebatnya lagi kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Istiqomah kau sulit barik, Bapak Ibu, barik benar. Tapi tantangannya, balasannya dari Allah juga besar, surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah, itu balasannya. Jadi istiqomah balasannya adalah surga. Istiqomah salat berjamaah berat itu. Istiqomah awak duduk hadir di majelis ilmu, salat lain, lah sudah salat langsung pulang. Istiqomah itu barik, tetapi balasannya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus Musholah Al-Islah, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, guru-guru kita, nenek mama, alim ulama, buya-buya kita, kaum ibu, bunda kandung dan seterus anak-anak kita yang hadir. Alhamdulillah semuanya kita selalu dalam keadaan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita bersama hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Bu, lama ngantuk, Bu? Isu mana tu? Biasanya kalau mengaji ba'dah maghrib batinnya alarm isya. Mau tak mau kau berhenti, sudah. Kalau kau ikut kan kini isya lah selesai kau. Alarm maghrib tunggu lagi. Hei, soalnya itu. Kau sama je radio sebab kau mengecek seorang saja kan. Baik Bapak Ibu, kita tidak lama-lama. Jam juga. Gitu. Hari jam 8 lewat 12 minit di tempat awak si kau. Tidak lama, paling enggak 15 menit lah. Hah? Kau capek mana? Kau nak kue betul bah? Tidak selama kue ibu kau dah. Ya, ya lebih kurang lah, lebih kurang.
Nanti kalau memanglah agak lewat beko kasih tahu sebeko Bapak Ibu. Tandonya beko kalau lah banyak jemaah nan keluar beko, itulah mulai itu. Lah gelisah lah banyak paika itu keluar masuk, berarti itu tidak aman itu dong. Siap-siap. Tapi jangan keluar enggak. Baru mulai lah keluar lah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, izin Buya Hen, beliau telah mengkomunikasikan, terima kasih undangannya dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Kalau masalah ilmu itulah banyak. Di handphone, di telapak tangan masing-masing awak ada. Di YouTube tuh banyak berserak tuh. Di radio, di televisi, di TV, di mana saja itu banyak hebat-hebat oleh. Kalau masalah ilmu, tapi samakah dengan kita datang dihadir di majelis ilmu? Ternyata berbeda Bapak Ibu, tidak sama, sangat berbeda sekali. Ini yang didapat. Kalau tahulah orang-orang yang begitu pahalanya hadir di majelis ilmu, fadilah dan keutamaannya pastinya tiba. Ada indahnya dah. Ibu ya. Yang pertama, hadir ke majelis ilmu tu, datang ke majelis ilmu kau, pai wirid, kajiannya bentuk kajiannya terserah, apakah tabligh akbar, tabligh asgar, ataupun wirid biasa, majelis taklim, kajian-kajian agama, itu ndak dilihat. Yang dihitung itu adalah ba'at kedatangan kita itu. Pertama, kata Rasul dalam kitab Targhib wa Tarhib, orang yang hadir, yang datang ke majelis ilmu itu samo jo melangkah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sia yang jalan, sia yang melangkah ke majelis ilmu, wirid pengajian, kajian-kajian agama, apakah namanya nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, terserah, atau wirid yasinan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Maka luar biasa tuh. Tidak sama duduk di muka YouTube tu doh. Beda tu. Makanya bagaimana kok kini kok ndak barah minat orang datang ke masjid dan ke musola karena ndak begitu memahami tentang keutamaan melangkah hadir ke majelis ilmu itu. Yang kedua, kata Rasul, siapa yang hadir ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, melangkah, setiap langkah yang dilangkahkannya itu kana lahu bikulli khutwatin hasanah. Salangkah wa malangkah itu pahalanya, balasannya dari Allah, ajru siyamuha wa qiyamuha, pahala setahun puasa sunnah dan salat malam. Cilangkah. Ibu kan jalan kaki dari rumah tadi itu, ya kan? Lah ibu etong, ndak kan? Beko pulang etong lah kok, berlangkah. Salangkah awak melangkah dari rumah itu balasannya samo jo pahalo puasa setahun. Pernah ibu puasa setahun coba ndak berhenti? Pernah bu? Masa ndak pernah? Iya setahun, ndak coba dah. Sama awak ndak coba dah. Adima didapat tu datang ke majelis ilmu. Salangkah, berlangkah awak dari rumah tadi. Apalagi makanya semakin jauh rumah awak dari masjid dan musola, tu semakin rancak. Tidak sama dengan orang yang dakik. Karena langkah itu yang dihitung. Bukan model kajiannya, bukan banyak orangnya, sia ustadznya. Tidak. Tapi langkah awak tu yang dihitung, Masya Allah. Maka apa banyak selangkah bu? Beko pulang kalau ambil lambek saja deh. Kau nak bebang liliang ni luah. Beko jangan dua leh pulang leh. Tanyalah pak kau dari mama memperpanjang langkah gitu kan? Janganlah gitu.
Tapi begitulah kata Rasul. Ya Bu ya, salangkah awak melangkah, balasannya sama dengan pahala puasa sunnah setahun dan solat malam setahun. Hadisnya sahih, boleh dilihat dalam kitab hadisnya. Itu yang tidak diketahui, yang tidak diterapkan dalam kehidupan awak. Kalau itu kan sangat luar biasa tuh. Makanya pahala tu kadang-kadang kan tidak nampak tuh. Tidak nampak pahala tu Pak. Andai kan nampak pahala tu, Bu, ledo je le Bu. Lain. Andai kan nampak pahala tu mungkin berupa uang atau berupa emas atau berupa mungkin mobil. Oh, barabui kamari kau. Pasti berkincik-kincik sih kau. Ndak tamuik di musola kau tu. Tapi sayang pahala tu dah nampak tu. Disembunyikan dan Allah akan berikan itu. Lah Bu, itu lu mulai ceramah tu dah. Pengantar seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi, oleh sebab itu, kalau ada pengajian di musola awak, wirid-wirid, datangilah. Rugi sangat awak. Apalagi kalau awak lah umur, awak lah pensiun. Jangan di rumah jual lagi. Tahan kan dicari di rumah tu, karena umur awak akan dihisap. Umur kita ini akan dihisap. Sebenarnya kalau dibuka syirah kehidupan Rasul itu tidak cukup 5 mini, 30 mini, 40 mini kan tidak selesai. Karena kitab syirah itu berjilid-jilid menjelaskan tentang Rasul. Tidak selesai doh. Yang penting saja kita ambil. Nah, anam paralu dia awak. Awak ku akan dihisap. La tazallu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah an umurihi, tentang umur. Makanya umur itu jenis sisian. Jangan menonton saja di rumah. Dihisap nanti itu. Matian TV itu hendak jual. Kalau TV itulah membuat masalah jawab. Enggak ada dijual salah. Kan TV awak dan TV orang dijual rumah. Awak beli, awak jual ke dia lahnya. TV orang awak jual, ya masalah tu. Kalau itu nanti akan membuat masalah nanti di hadapan Allah. Setiap yang muncul di televisi itu ada maksiat, mata akan dihisap. Setiap yang awak dengar, telinga awak akan dihisap. Kan dalam Al-Quran seperti itu. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, jo hati awak kullu, ada kullu, kulli, setiap-tiap itu kasadolanya mas'ulah, akan disoal, akan dihisap. Jadi makanya jago sadonya. Nah, kan nyanyi-nyanyi ibu-ibu kan ada dulu tuh. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ada dulu ibu ya. Di suatu masa Anda akan ditanya. Itu kan ayo Bu. Lah cuma tekan tak hafal nak. Di muka sidang mahkamah Tuhan. Jadi sadonya nanti tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Makanya hati-hati ya Pak. Hidup ini kok. Nah, jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mencontoh. Tadi alhamdulillah di dalam sholat sudah dibacakan oleh Buya kita rakaat yang kedua tentang ayat itu. Yang pertama, yang kedua tadi itu masalah bahwa Rasul Nabi Muhammad itu orang yang ikut, yang diakui sebagai umat Nabi itu, dia adalah bagaimana punya prinsip, dia bagaimana sikap tegas, dia bagaimana selalu mentaati Allah dan Rasul. Ini tidak boleh tidak. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari bagaimana kita ini yang terpenting untuk selalu berada di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bahwa alhamdulillah diutusnya Rasul kepada kita itu sangat luar biasa. Tadi dari pengantar lah disampaikan Dek Buya Hawa. Kita menambahnya lagi, dunia, langit dan bumi ini diciptakan Allah itu karena Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. Laulah, bukanlah karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ada yang bisa untuk menandingannya. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kata Allah kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana tuh, Bu? Di dalam lo ibu kau. Dalam apa, Bu? Dalam syahadat. Namaku tidak akan disebut oleh hambaku kata Allah kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Itu luar biasa itu. Asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu syahadat Rasul. Maka awal-awal kajian agama itu sebenarnya dalam Islam itu ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Tidak boleh lepeh itu. Kalau dua tauhid insyaallah aman. Jangan sia-sia Bapak Ibu. Lebih kurang 3 balai tahun Rasul di Mekah sebelum hijrah, 3 balai tahun. 3 balai tahun tuh bukan waktu yang sebentar tuh. Itu tauhid. La ilaha illallah, Allah ahad, tauhid itu. Baru hijrah. Lah mantap, lah duduk, lah kuat tauhid, baru hijrah. Jadi kacaunya negara gini kok termasuk tauhid umat Islam itu tidak duduk. Asal awak agama Islam tapi awak merusak Islam, kan tidak duduk tauhid itu dong. Awak mengaku orang Islam tapi azan dipermainkan, kan tidak batu itu dong. Masuk iklan wudhu lah bagai contoh kayak gitulah. Ndak usah, agama itu ndak usah dipermainkan. Kalau ndak pandai awak ndak usah. Nalain saja kerajaan. Karena agama itu ada pula berspesial ahlinya. Jadi penting bagi kita dudukan tauhid dulu. Makanya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, risalah, membawa risalah, utusan Allah. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama, yang diakui bersama Nabi itu, asyidda 'alal kufar. Dia bersikap keras, punya prinsip tegas terhadap kekufuran. Layak doja yang kufur harus tegas kita. Yo ndak indak. Jangan dalam indak. Kalau dalam yo indak namanya itu. Ini dalam yo tapi indak yo. Nama itu Bu? Hah? Munafik. Tidak boleh. Contoh ringan yang sering terjadi. Teman-teman tahu, bapak-bapak, ibu-ibu yang para pejabat yang beragama Islam. Perlu awak ingin tarui, karena agama itu ingin baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal pidato itu kan baca salam tuh. Beko bertambah aja salam agama orang lain. Orang Islam tidak boleh, hukumnya haram. Dalam salam itu ada tauhid. Assalamualaikum. Mana nahu assalamualaikum? Keselamatan atas kamu. Itu tidak ada batin itu doh. Tidak bainggoh jawab batin, tidak basibak jawab basisia, siang, malam, pagi, sore. Lai sedang laloknya, selamat jo. Selamanya warahmatullah. Apa artinya warahmatullah? Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang wa barakah, yang diberkahi. Kadang-kadang orang Indonesia kan, Islam Indonesia kan terlalu latah loh bagai.
Ikut-ikutan. Bondong ayah, bondong dadak. Beku awak tak sorong orang tagak aku. Tidak boleh. Karena ada tauhid di dalamnya. Cukui. Itu namanya asyidda alal kufar. Kalau awak satu jua mengucapkan salam dengan simbol-simbol agama lain, awak mengakui ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, berarti dia syirik. Dalam kajian ilmu tauhid, murtad i'tiqad namanya itu. Murtad i'tiqad itu lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang, anggu angga geliang ngamuah, unjuk nananda babarikan, tunjuan lurui kalengkiang bakai, papek di luar, ancuang di dalam, manuok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain saruang. Bahaya itu. Kata Rasul, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Batu nyop punya mata pedang duo. Ndak ada pe suo yuk ida. Ndak ada pe kapai kepulang yang sembah juo. Hati-hati, apalagi kalau munafik dalam agama. Uish, orang munafik pertama kali diperangi. Hati-hati. Makanya duduan tauhid awak tu. Kalau awak orang Islam, ala syahadat, la ngaku iman kepada Allah, jale-jale. Jangan dalam iyo indak, dalam indak iyo. Kan di sana turunnya itu, ya Muhammad, daripada ribui sewa, kecil orang Quraisy, damai selawat, baca roh hari Jumat kami ke situ, masjid. Atau hari Sabat besok, hari Minggu, hari Ahad, datanglah ke tempat kami deh. Maka ditegur oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Jangan alergi pula dengan bahasa kata-kata kafir itu. Itu bahasanya bagus itu. Udah sesuai dengan pola pemikiran manusia. Abu Lahab, Abu Jahal sendak berang doh. Aku awak adalah orang Islam yang berang bagai. Disabik kata-kata kafir bagai. Negeri sampeyan, la abudu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menyembah apa Tuhan yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah, lakum dinukum atua. Tu bilik ketik bilik gadang tu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Tidak ada campur aduk situ dah. Jadi kepada seluruh umat Islam, masalah agama, masalah akidah, masalah ibadah dan tauhid tidak ada toleransi. Titik anda pakai koma. Jangan berselindung di balik toleransi. Toleransi itu hebat dalam Islam. Contohnya, tolong buka nanti, adik-adik para remaja, buka bisu beko di rumah, cari dalam KBBI. Pengertian toleransi itu. Membiarkan, tidak mengganggu. Kalau nyo ibadah, jadi keduanya. Awak jadi kedua lo. Jangan diganggu dia. Nyo yang tak boleh mencampur duaan. Selawatan di gereja, tak boleh. Mulai ini ada berdoa 5 agama. Jangan, hati-hati. Ini yang tak boleh, dilarang oleh Allah. Wala talbisul haqq bil batil. Janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Tak boleh. Yang hak itu jaleh. Wa taktumul haqq, sampai nambana tu. Katakan para lu tu. Ini kadang-kadang ada seperti itu kok. Toleransi Pak sebenarnya. Bukan seperti itu toleransi. Toleransi tidak mencampur adukkan. Padianyo. Siswa-siswa awak ada je yang Nasrani, tidak ada masalah. Kamu kalau mau dengar silakan duduk di dalam. Kalau tidak boleh keluar. Dan nanti minta nilai agama sama pendetamu. Itu caranya. Jadi harus ada bilik-bilik. Bukti toleransi dalam Islam tuh. Bu, katakanlah. Tak kala Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa diurang.
Kemudian Rasul berdiri, sahabat pun ikut berdiri semuanya, nompoy ke ujung. Setelah lewat sampai ke ujung, Rasul duduk lagi, sahabat ikut duduk semua. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Tuhan ya, bukan Tuhan. Menghormati itu jenazah. Bukankah yang lewat di bawah tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Iya, saya tahu. Kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Toleransi itu. Orang lah meninggal, lah mati, orang Yahudi lewat jenazahnya dihormati. Maka itu salah satu, kalau ada ambulan lewat minta jalannya, mana pilih seketik dulu. Agiahnya lewat. Itu salah satunya tuh. Coba bayangan itu. Kalau ada tetangga awak Nasrani, berbeda jauh agama Jawa, sakit dia tengah malam, minta antannya, antan. Kamu akan diantan ke rumah sakit. Malayan bininya jam 3 malam, nyo ndak ada kendaraan do, antarkan dia ke rumah sakit. Kalau ndak berdosa wak. Lah 3 hari ndak makannya do. Kalau le makan bareh, hagi barehnya. Makan bareh mana? Makan nasi. Hagi ya. Makan bareh ya. Kalau ndak berdosa wak. Oh meninggahnya. Kalau le boleh dicalik, calik ya. Oh kalau boleh diantan ke tempe apa namanya tu? Tempe bakar, tempe apa? Ndak lama ngerti bro. Tua. Reklamasi. Ibu dia serius mananya mah. Ayo itu. Kalau le boleh calik situ. Calik ya. Nyu yang ndak boleh, Allahumma ufir laha. Jangan, tak boleh. Allahumma ufir lahu, tak boleh. Itu bilik ketik, bilik gadang namanya itu. Itu toleransi itu tidak mencapu aduan loh. Masalah akidah, masalah agama, masalah ibadah tidak ada toleransi. Titik tidak pakai koma ya bu ya. Cak jalan-jalan ya pak. Supaya tidak salah loh kok. Karena nanti kita akan dihisap semuanya. Itu namanya asyidda 'alal kufar. Saya lihat dalam surah Al-Fat ayat 29. Ruhama bainahum yang kedua. Lah kok. Boleh bu. Tak kuil mengari-gari ini pada. Berkasih sayang sesama. Yang kedua, berkasih sayang. Jangan berang tarwize. Berkasih sayang. Apalagi kalau awak tinggal di kompleks. Ikut kompleks, ya? Kompleks ya? Kompleks. Ini namanya kompleks, komplit. Cukui sadolah ya. Hati-hati itu. Awak dirantau orang. Kalau awak sakit, siapa tahu dulu? TTS, tetangga sebelah. Kalau bini awak melayan jam 3 malam, siapa yang tahu dulu di Kalijagoan? TTS awak, tetangga awak. Kalau meninggal suami awak, siapa nak diketahui tahu dulu? TTS, tetangga sebelah. Orang kampung, kadang-kadang ala unciang tunjuk awak di mana kan telepon tu ndak nyong ke angke dah. Bekor jam 5 sanjo kor nyong ke. Manga tadi telepon awak ke sawah senyo. Kuala meninggal si anu gua. Baru panjang uncong Batu kena jauh di kampung. Maka belo-elo lah dengan tetangga. Kau ndak menyapu ke para tetangga ke halaman kawan lah bagai. Sapuan kita halaman kawan tu ke dia lah nya. Contoh. Jadi kau ada bedanya bertetangga itu berbaik-baik. Bu, contohnya Rasul mengecian. Dek paralu tetangga tu, andaikan ibu masakan ibu tu harum, wangi semerbak, banyakan kuahe, agian ke tetangga tu. Jadi kuasa ndak ada, gelah. Itu jujur warna ibu namanya mah. Isalela daging sangene itu kan. Besok yang kuah. Saya dia ibu tu. Gitu. Iya. Atau meningkai ibu tu, kasih Nabi kan kuah tu kan. Dia gih lah imasnya, mau kasih kayaknya. Begitu menjaga itu, menjaga tetangga. Akan penting itu. Itu dari bau. Apalagi perasaan. Hal-hal yang berkenaan. Makanya kalau kamu ingin melihat seseorang itu baik atau tidak, tanya ke tetangganya. Itu caranya.
baiknya seseorang itu tanya sama tetangganya. Ah, itu baru. Makanya al muslimun man saliman muslimun, muslim yang baik itu selamat orang muslim yang lainnya min lisani wa yahdihi, dari lidah dan tangannya. Karena dua kok membuat pencabalah kok, pengkabalahnya kok min lisani wa yahdihi, tangan dan lidah. Apalagi kalau ibu-ibu psikodo, ibu-ibu tempat lain kan, mau tahu orang nama sabui sadolah ya, tidak boleh. Hati-hati itu. Setiap ucapan kita nanti akan dihisap dan disiksa oleh Allah. Makanya Rasul menyampaikan, kalau tidak pandai awak mengece, elo-elo lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Baik-baik saja. Kalau ndak auliasmud, lebih rancak diam. Lebih baik diam. Penting bagi kita agar kita itu selamat dunia dan akhirat. Ruhama bainahum. Jadi satu, asyidda 'alal kufar, bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Yang kedua, ruhama bainahum, berkasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kalau mengaku sebagai umat Nabi, mengaku orang Islam, harus ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu mengapa Bu? Salat. Salat yang baik itu di mana? Berjamaah, musola atau masjid. Jadi rumahnya salat. Ke musola kau bangunkan tuh untuk jemaah, tidak untuk seorang-seorang doh. Datang, tidak perlu perbedaan itu dibuka. Tadi disampaikan di Bu Yahwa tadi itu, hal-hal perbedaan itu masalah hal-hal yang namanya furwa, tidak perlu. Sampai hari kiamat akan ada taruh itu. Tapi masalah usul, nah baru dua-dua lelok. Jadi sholat itu makanya ada ulama menyatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Cari Al-Quran, aqimus sholah, bukan aqimis sholah. Kalau aqimis sholah seorang-seorang, aqimus sholah, dirikan sholat, itu perintah, fil amr. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'arraki'in, apa artinya itu? Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk itu? Di masjid, di musola, sholat berjamaah. Alasan awak besok di akhirat itu, dan awak pasti ditanya, masalah kakum fi sakar. Jadi ternyata Bapak Ibu, ibadah salat kok lah diperintahkan sejak daripada Nabi Adam. Dari Nabi Adam sudah ada salat. Karena nanti bahasanya di sana nantinya qalu, masalah kakum fi sakar. Oi, ayat menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Qalu, jamaah itu kasadu Allah. Seluruh penduduk neraka itu menjawab. Qalu, seorang tak jawab itu, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak sholat. Alasan awak bisa itu. Ada sahabat, ya Rasulullah, ambola gae, jadi buto, terus indah dona kami mimpiang ke masjid do. Tu para lujo salat jamaah ke masjid ya Rasul. Entah sami'atu tidak, apakah engkau mendengar azan? Sami'atu ya Rasul. Iya, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang. Urang gae buto indah do nang kami mimpiang ke rumah saji. Tadanga suara azan datang. Badan gadang. Kue buto indah lah do. Ndak lo gae do. Tinggal ada ke musola. Balanci-lancian yang musola tinggal. Tadanga suara azan. Ndaknya tiba do. Kecuali kalau pakak. Alasan besar. Talingawak nanti akan dihisap. Kan para lu tuh. Bu, lihat aja lah, Bu. Ndak berang loh, Bu, menyampaikan saja tuh. Kita kaji le, Bu. Soromo memang kare. Para lu
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lingkungan musola al-islah, komplek kehutanan koa, kalau tadanga soro azan, awak ada di rumah, datang. Malahan dalam riwayat yang lain, sia yang tadanga soro azan ndak datang ke rumah saji, ndak ada solat baginya. Baca di dalam kitab Bulughul Maram, Imam Nawawi, jelas di sana itu. Jadi penting bagi kita solat. Bagaimana kok mode itu bana? Kadang-kadang kan alurnya alergi bagai. Kaji ku sembayang ke sembayang saya bentuk ndak dona lain saya. Sadang lagi dingin solat taruh lagi ndak juga. Pulai kalau ndak dingin. Bagaimana kok para lu solat tuh? Amalan solat, ibadah solat ndak sama dengan yang lain Bapak Ibu. Seluruh perintah Allah tentang ibadah itu wahyu turun. Salat Rasul langsung menghadap kepada Allah. Satu, kata Rasul, bainal abdi wal kufar, beda antara umatku dengan orang kafir, tarakus sholat. Salat. Kalau dia salat umatku, kalau ndak kafir, jaleh. Kan tak perlu tawar-tawar lah situ tu doh. Awak umat Muhammad atau enggak? Iyo, salat. Oh enggak, tapi ya selesai. Itu hadis. Yang kedua, andaikan ibu ada tinggal puasa kadang-kadang bagai, awak masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang zakat bayi, kadang indak, masih dianggap sebagai orang Islam. Kepiang dak ada umpai umrah jonai haji do, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau ndak solat kafir. Man taraka shalah faqad, ada qad di sana. Faqad, maka sungguh jali itu dia telah kafir. Jadi ndak tawarnya. Makanya kemarin di bypass Pisang ada yang bertanya, kalau ndak pernah nyo salat saumui duye ya. Kemudiannya meninggal matinya. Baca roh tu hukumnya sembahyang atau tidak? Saya lihat taubah 8 sampai. Ndak boleh sembahyang. Wala tusolli, dan ada lam di sana. Saya lihat situ tu. Taubah 8 sampai. Walaupun konteks asbabun nuzulnya itu turun ayat itu kepada paman Rasul. Wala tusolli ala adim matan abada. Lam di sana larangan, dan janganlah kamu solatkan sekali-kali ini jenazah matan abada selama-lamanya. Satu, dua, wala takum ala qabrihi, ndak boleh tagak di kuburannya. Biasanya awak siap menguburan tu kan mendoa ibu ya, ndak boleh. Pai langsung berangkat. Wala, jadi dua larangan situ tu. Bagaimana kok begitu mana? Satu, innahum kafaru billah, dia telah kafir, telah kufur kepada Allah. Kedua, wa rasuli, rasulnya. Yang ketiga, wa matu wa hum fasiqun, dia mati, jelas bahasanya karis itu tuh. Dia mati dalam keadaan fasiqa. Fasaqa. Nyo tahu, nyo mengerti, nyo faham sekalipun ndak mengarajuan. Tanyalah tu orang Islam, yo, bayang. Hati-hati itu. Jadi anak-anak awak, bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucu awak, makonyo berjalan-jalan Nabi mengecek kepada anak kandung seorang, Nabi mengecek kayak itu, Fatimah, salat sayang. Saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau ndak salat. Anak kandung seorang. Kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Bisa kan? Ndak ada yang ndak bagi Nabi, kan Habibullah. Tapi ndak. Ini ndak ada tawar menawar. Makanya salat, ya, jaga salat. Berang awak kalau ndak salat anak-anak awak tuh. Iko awak pembiaran yang banyak. Awak pai salat kamari itu anak pemain apa di luar dia situ. Cegat dia, bang, lagi tak ada orang azan. Wah, ini pun teman tiang lagi itu. Ya pak. Ndak pulang dah, kamu saji ya, serau. Itu ceritanya. Hanya adalah, ini kan anak awak ada mah tu.
Walaupun ini ndak anak awak, tapi kan nampak di mata awak. Perjalanan awak tu nanti akan dihisap sadonyo. Ndak akan lepas itu. Awak pergi ke rumah saji, ayah nampak ada awak. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu ternyata solat adalah sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ramaian musolah awak, ramaian masjid awak, ramaian tampak-tampak rumah ibadah awak. Di siko para kakak sebenarnya. Tu Pak RT yang tahu tu. Ada 50 Pak RT? 100. Seorang saja di cik rumah, seorang saya. Kalau ragu berkuah, calik saya kupon korban petang. Barak kupon korban. Saratui. Seorang saja di. Seorang. Itu tadi itu. Ndak begitu memahami tentang keberadaan pahala itu. Ya kalau kini memang lo nampak lah doh. Habis suak baru menyasar. Celiak dalam surah Sajadah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ush, alangkah ngerinya, dahsyatnya. Andaikan kau melihat orang-orang yang dulu durhaka, durjana, tidak mau solat, lalai solat, malih ke rumah saji ke surau, dia menyesal. Rabbana, ya Tuhan kami. Saya lihat situ tu surah Sajadah. Abasarna lah kami danga, ya Allah lah kami caliak. Apa penyesalan farjiannya? Balialah kami balik ya Allah ke musola islah ya, al-islah ya. Musola al-islah tuah. Laisa antas jadi ya Allah. Inna mukinun. Kami akan yakin, saya yakin. Itu namanya nasi lah menjadi kalau nasi jadi bubur jadi harapan. Dia gi kacang, dia gi santan, dia gi ayam snack, dia gi bawang perai, lemaknya jadi ya. Kalau di akhirnya alai paduku bimana situm liqa yaumikum hada. Kini tadi mau selesai. Hati-hati. Menyesal kini awak dulu. Biar apa payah-payah awak dulu. Payah-payah dulu. Makanya Rasul menyatakan asqala salawatil alal munafiki, salat yang terberat itu bagi orang munafik adalah salatul isya, salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Ya ternyata bagi orang munafik salat yang terberat itu salat isya dan salat subuh. Jadi kalau melihat konteks hadis ini, yang tidak datang salat isya munafik, yang tidak datang salat subuh munafik itu mah. Bagaimana kok gitu? An-Nisa 1-2 jawabannya. Orang munafik tu dia suka cari nama. Ingin dicaliak-caliak orang, disanjung kadang hati kau dapat dipuji taruih. Itu senang itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia diseru untuk salat dia malas. Yura'unan nas, dia ria. Kalau subuh kasia karya, ingin dicaliak sia, hari dingin, hari pagi, apalagi kalau hujan loh, datang dia hakul mukmin. Dia orang yang beriman yang sejati. Tapi jangan ibu calik enggak. Kau selirik kamu napi tu. Batu enggak tibu subuh tang dah. Enggak usah diponis kayak gitu. Yang penting awak lah tahu Allah apa diri awak. Nah, itu caranya. Agar Allah tidak menganggap kita orang munafik, maka jaga ibadah sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jam 20 aja rumah. Ya kecewa kalau jam 10 tadi lah. Jadi labaran tadi tu letigo. Nyampe aja, enggak banyak dah. Satu adalah bersikap keras, tegas, disiplin terhadap kekufuran. Yang kedua, berkasih sayang sesama manusia, ruhama bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'a sujadah. Jadi kalau mengaku sebagai umat Nabi harus rukuk dan sujud. Jadi kini Bapak Ibu tugas awak, ajak anak-anak awak, cucu-cucu awak untuk selalu solat istiqomah. Kalau ndak Bapak Ibu awak badoso kadang, itu nak jadi penyandung awak. Awak rajin ke surau, anak indak
Awak rajin ke surau, rajin awak berbuat kebaikan, istri indah masalah itu. Jadi kalaulah rajin awak ke surau, solat jamaah, ajak keluarga, pelihara dirimu. Kalau Allah diri awak, wa ahlikum, keluargamu, keluarga leh. Nah, itu caranya. Selamaian. Lai sayang kanak bu, lai. Kalau lai sayang kanak awak, jo cucu, jangan dijadian inyo penghalang awak. Nyo banyak tuh. Ni ang kasurau yang di anak ambo sedang lasak warna wah. Aku ada 20 tahun 30 tahun leh. Ni ang kasurau di cucu ambo kalau payah lo wah. Dulu anak, kini cucu. Siap cucu sialai, cici. Siap cici sialai. Abilo awak kabeh kasurau, ke ibadah. Cucu tu lah tanggung jawab awak lo. Mak ado, abah ado. Banyak kini ko anak-anak, mohon maaf ya kalau ada yang tidak setuju, banyak anak sekarang yang menjadikan orang tua menjadi pembantu di rumah tangganya sendiri. Siko tidak ada tempat lain. Hati-hati itu, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau beliau ingin mengasuh cucu beliau silakan, tetapi awak bertanggung jawab. Bayanglah tuh, dulu awak digalai di orang kayak awak, kini cucu dulu leh. Jatuhnya makannya, telepon awak karaju kan macamnya. Hati-hati. Berdosa awak. Jangan dikasih dosa. Amal kurang dosa lah banyak loh. Kan susah warnai duit itu. Jadi penting bagi kita bahwa jadikanlah anak-anak, jadikanlah harta-harta jangan sebagai penghalang untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramaian solat berjamaah, satiok solat berjamaah, ramaian musolah awak. Kalau ndak awak kamar ramaian sialeh. Ajak anak-anak awak tu. Kalau mari buinya bagaluinya jangan usia lo. Hoi, mari bui saya pulang. Contoh. Nyo ada tu di tempat lain ada kayak gitu tuh. Kadang ada awak kadang-kadang bagi. Ribui saya pulang. Atau pulang anak-anak kau takui itu mah. Boleh juga sungui loh. Tagak-tagak sungui itu mah. Itu besok panggil lah wirid remaja mah. Nana wirid remaja datanglah, ustaz lah tiba, hari lah jam 10, jam 11 kau aja marah kau wirid kau. Hanya tingkai dah dikadainya. Mati salah kami bosi. Hanya balian kau balik. Tak boleh. Tidak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari rumah ibadah. Ingat Bapak Ibu, kalau ndak awak bawa anak ke surau, kau masjid jumusola, siap-siap anak awak akan dibawa ke tempat narkoba. Itu tantangan balik gini itu. Siap-siap anak awak akan dibawa ke jalan-jalan, diskotik. Siap-siap anak awak akan menjadi anak-anak. Namanya tu pakai apa panjang-panjang tu. Itu. Banyak itu. Hati-hati itu. Itu tantangan dia awak gitu. Maka anak awak tu selamaian tu. Jangan sampai. Karena awak tanggung jawab sebagai orang tua. Makanya kalau ibadahnya baik, hubungan dia dengan Allah baik, insya Allah kehidupannya akan terbawa baik sampai ke akhir kehidupannya nantinya. Ini adalah hikmah daripada intisari daripada peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejarah kelahiran beliau ini sudah banyak, udah biasa orang tua beliau begini. Yang penting bagaimana kita untuk mengambil uswah, itu yang perlu. Karena kita sebagai umat Rasul. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir adalah bahwa di sini Allah menjelaskan kalau awak mengaku sebagai umat Nabi, ya batawna fadlan minallah ridwana. Carilah karunia dan rizki di dunia gua atas ridho Allah. Maka dalam Islam tu prinsipnya halalan thayyiban. Tidak boleh memakai prinsip hati gote. Ingin mendengar lah tu mah. Hati gote tahu bu? Halal haram hantam taruih. Itu tidak boleh. Harus ada filternya. Hati-hati kita.
yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum, rumah awak, kendaraan awak, baju awak, sadualahnya, semuanya itu akan dihisap. Dari mana datang? Kalau umur cieknya 60 tahun, kemana umurmu? Cieknya tu 40 tahun, 50 tahun, kama di pagunuan. Tapi kalau orang tua duo, min aina iktasabahu, dari mana didapet? Wa inna anfaqahu, kama di pagunuan. Muka belakang. Panjang masalah tu. Orang yang punya sepeda itu lebih ringan hisapnya dibanding dengan orang yang punya motor. Orang yang punya motor lebih lama hisapnya, sidangnya nanti dibanding dengan punya mobil. Yang punya mobil lebih lama lah, mungkin mobilnya 3 sampai 5. Semakin banyak itu beban semakin berat, tanggung jawab semakin gadang. Dari mana didapat? Hati-hati, semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas. Itu hadisnya sahih. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kaki seseorang hamba itu sebelum menyelesaikan termasuk masalah anmalihi, haratu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dah mulai dingin nampaknya kue ibu tu. Mudah-mudahan peringatan kita selalu kita jadikan setiap tahun, kita selalu peringatan. Peringatan tu boleh. Mengkaji, membuka sejarah boleh. Yang tidak boleh marayuan. Karena hari rayuhnya 2. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Rasul, qad abdalakum, telah membadal, mengganti. Hari raya dulu banyak hari raya dulu tu, zaman jahiliyah tu, dengan yang lebih baik, Idul Adha wa Idul Fitrah. Jadi hari raya hanya 2. Memperingati boleh, haulan boleh, mengkaji, membahas, buka sejarah dan segala macamnya silakan, bahasanya yang dipakai. Tapi merayakan itu tidak boleh, karena hari raya itu dalam ada nanti ketentuan-ketentuannya, ada ibadah, solat di dalamnya, ada khutbah di dalamnya. Jadi kalau ini kan biasa saja, tidak masalah. Jadi hal-hal yang perbedaan itu tidak perlu kita ungkap. Yang penting di sini saatnya kita menambah ilmu, pengetahuan, wawasan tentang masalah kenabian dan kerasulan. Kadang awak jarang membaca, kadang awak jarang pun mendengar, maka sekali-sekali awak mendengar dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mudah-mudahan telinga kita mendapat hisab yang ringan dan seluruh kehidupan kita ini menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Baik, demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang alwi, hirono picik dek kurang kuning, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kau indak dijanjang amun naik, indak ditangguh hambut turun, mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki nang kapata. Ndak dong tupai dan tak gawah, ndak do gadian dan tak rata, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Walaupun minkum ila liqa fasabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما